Asal-usul dan nama kota Gresik. Sejarah asal mula dan nama kota Gresik. Sejarah Kabupaten Gresik. Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik, selain berawal dari masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seluruh Pulau Jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinate. Siapa dia itu? Dia adalah janda kaya raya yang juga seorang syah bandar. Ya, dari inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, yang dibuang ke laut oleh orang tuanya dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinate yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah berjaka, Jaka Samudra bergelar Raden Paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedatu. Dari tempat ini, beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri. Pada era VOC, Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sedayu. Kota Gresik sendiri berada pada jalur utama Jalan Pos Dendels. Perkembangan Surabaya yang cukup pesat memaksa dihapuskannya Kabupaten Gresik dan bergabung dengan Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Gresik hanyalah sebuah kebedanan di bawah Kabupaten Surabaya. Didirikannya pabrik semen Gresik pada tahun 1953 merupakan titik awal industrialisasi di Gresik. Pada tahun 1974, status Kabupaten Surabaya dihapus dan sebagai penggantinya adalah Kabupaten Gresik dengan bupati pertama yaitu Haji Soflan. Kawasan permukiman pun semakin melebar dan bahkan pusat pemerintahan dipindah ke kawasan Bunder. Menurut literatur sejarah yang diterbitkan dari situs resmi pemerintahan Kabupaten Gresik, bahwa Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Jampa, dan lain sebagainya. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Pembawa dan penyebar agama Islam tersebut tidak lain adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11. Jikalau Syekh Maulana Malik Ibrahim pada zaman dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka Sunan Giri di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali, yaitu penyebar agama Islam, juga dianggap sebagai sultan atau prabu atau penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh wali songo. Dia juga dikenal dengan nama Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yakin. Tahun di mana beliau dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan yaitu tahun 1487 Masehi. Akhirnya, tahun tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.
Menjabat sebagai bupati yang pertama adalah Kyai Ngabei Tumenggung Puspanegoro pada tahun 1617 Saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Puspanegoro di Jalan Pahlawan Gresik. Satu komplek dengan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kota Gresik terkenal sebagai kota wali. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik. Di antaranya adalah Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, dan Madrasah Aliyah MA, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopiah, sarung, mukena, sorban, dan lain sebagainya. Semula, kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya, masuk wilayah administrasi Surabaya, memasuki dilaksanakannya Peraturan Nomor 38 Tahun 1974. Seluruh kegiatan pemerintah mulai berangsur-angsur dipindah ke Gresik, dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Gresik, dengan pusat kegiatan di kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan subwilayah pengembangan bagian atau SWPB tidak terlepas dari kegiatan subwilayah pengembangan Gerbang Kertasusilo, yaitu Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Termasuk salah satu bagian dari 9 subwilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata. Lanjut ke asal-usul nama Gresik. Asal-usul nama Gresik. Melacak asal-usul nama Gresik adalah salah satu hal yang sangat menarik. Banyak ditemukan penuturan tradisional berupa tradisi lisan, babat, serat, syair atau macapat yang kadang tidak dapat diterima oleh akal sehat, sehingga sulit dikaji secara akurat. Namun, sumber tersebut dapat dijadikan studi komparatif dengan sumber lain yang historis. Berikut adalah beberapa sumber sejarah yang berhubungan dengan nama Gresik. Bapat yang Gresik menyebut Gresik dengan nama Gerwarasi. Prasasti Karangbogem tahun 1387 Masehi memuat nama Gresik dalam bahasa Jawa kuno. Bangsa Cina pernah mendarat di Gresik pada awal ke abad 15 Masehi. Mula-mula menyebut Tesisun, artinya perkampungan kotor. Beberapa tahun kemudian berubah sebutan menjadi Tesinsun, artinya kota baru. Bangsa Portugis ketika pertama kali mendarat di Gresik tahun 1513 menyebut dengan ucapan Agasi, tertulis Gerwarasi. Bangsa Belanda awalnya menyebut Grisi. Kemudian dalam banyak dokumen tertulis menjadi Grise. Sampai sekarang tulisan ini dapat dilihat pada sebuah kantor dagangnya di kampung Kebungson, Gresik. Serat Centini sebuah karya sastra pertama abad ke-19 Masehi menyebut nama Giri Gresik. Bangsa Arab menyebut Urrosyad, yaitu perintah dari seorang nahkoda kapal pada anak buahnya untuk menancapkan sesuatu, yaitu jangkar, sebagai tanda kapal telah berlabuh.
Salihin Salam menyebut nama Giri Isa. Ungkapan dari kata Giri berarti bukit, sedangkan Giri Isa atau Girinata berarti raja bukit untuk menyebut penguasa Giri Gresik. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java berpendapat bahwa sebutan Gresik berasal dari kata Giri Gisik, berarti tanah di tepi laut atau pesisir. Giri Gisik kemudian berubah menjadi Girisik, akhirnya Gresik. Dari berbagai sebutan itu, dan menurut hikayat yang berkembang di masyarakat, yang menarik adalah sebutan Giri Gisik, karena bahasa pribumi Jawa yang menunjuk adanya bukit atau giri dan pantai atau gisik. Jadi yang sungguh serasi benar dengan fisik lokasi Gresik. Giri Gisik dalam percakapan sehari-hari akhirnya berubah menjadi Gresik. Itulah sejarah dari kota Gresik. Jika ada salah kata atau salah persepsi, mohon maaf. Terima kasih. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.